Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswa kelas 10 IPA 4 dan IPA 5. Kali ini Ibu membuat video untuk KD 37 yaitu judulnya Hukum-Hukum Newton. Nah, sebelum ke materinya lebih dalam, saya akan jelaskan dulu apa saja sih yang dipelajari pada materi KD 37 ini ya. Ini ada di modul sebetulnya, tapi saya perkuat lagi di sini. Yang pertama ini hukum-hukum Newton tentang gerak. Ini ada di halaman 9. Kalau kamu buka modulmu ada di halaman 9, yaitu hukum-hukum Newton tentang gerak. Yang kedua, kita akan pelajari berbagai jenis gaya. Ya, berbagai jenis gaya. Ada di halaman 16. Dan yang ketiga, yaitu tentang penerapan hukum Newton. Baiklah, saya sekarang akan ke materi pertama, yaitu hukum Newton tentang gerak. Saya percepat saja. Hukum Newton tentang gerak ini ada di halaman 9 ya. Di halaman 9 saya ke rangkumannya saja. Langsung ke rangkuman. Ya, ini rangkuman halaman 11. Di rangkuman halaman 11 ini jelas di sini jelas semua ya. Gerak adalah perubahan kedudukan terhadap titik acuan. Titik acuan sendiri dapat berupa titik awal, posisi benda, titik tempat pengamat, atau suatu posisi lain yang dijadikan acuan. Oleh karena itu, bergantung pada titik acuan dan gerak bersifat relatif. Hukum Newton di sini ada 3 jenis, yaitu hukum 1 Newton. Ini ada satu persamaan untuk hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0. Hukum 2 Newton, ya ini nanti kalian baca sendiri bunyinya hukum 1 Newton ini yang di garis miring ini. Lalu hukum 2 Newton, hukum 2 Newton itu rumusnya sigma F sama dengan M kali A. Ini bunyinya untuk hukum 2 Newton. Jadi di fisika itu setiap ada hukum ada bunyinya. Ini yang di garis miring, ini bunyi hukum 2 Newton. Dan yang terakhir hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton ini rumusnya. Ya, sekarang saya ulas. Hukum 1 Newton itu sigma. Ini bacanya ini sigma. Sigma F sama dengan 0. Ya. Pada hukum 1 Newton ini ada 2 keadaan. Benda dalam keadaan diam dan benda yang sedang bergerak lurus beraturan atau kecepatan konstan. Jadi berlaku hukum 1 Newton jika benda itu 1 bergerak diam dan benda bergerak lurus beraturan atau kecepatannya konstan. Itu syarat untuk hukum 1 Newton. Hukum 2 Newton ini bunyinya sigma F sama dengan M kali A. Sigma F itu gaya, M itu massa, A itu percepatan ya. Ini percepatan. Jadi pada hukum 2 Newton percepatannya konstan. Ingat pelajaran kita yang lalu, kalau ada kata percepatan berarti geraknya itu masuk ke GLBB. Kalau ada kata percepatan, saya ulang, percepatan itu lambangnya A, itu berarti masuk ke GLBB. Tapi kalau hanya kecepatan atau kecepatannya konstan, maka itu masuk ke gerak lurus beraturan atau GLB. Bedanya di situ. Lalu hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton rumusnya begini. Sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi. Sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi. Jadi pada hukum 3 Newton ini nanti kaitannya dengan gaya aksi reaksi. Ya, artinya ini bacanya gaya aksi reaksi adalah sama besar
terletak dalam satu garis kerja berlawanan arah dan bekerja pada dua benda yang berlainan. Nah, itu penjelasan tentang hukum 3 Newton. Nanti ini hukum 3 Newton ini diperjelas lagi pada materi saya tadi yang ketiga ya. Materi yang kedua. Nah, ini. Materi kedua ini nanti ada di sini, yaitu berbagai jenis gaya. Setelah saya lanjutkan, sini saya akan mengulas tentang contoh soal. Contoh soal ini penerapan dari hukum 2 Newton. Nih, hukum 2 Newton tadi rumusnya ini ya. Bisa juga ditulis A sama dengan sigma F per M atau sigma F sama dengan M kali A. Tapi awalnya sebetulnya kalau dilihat dari bunyinya itu kan di sini percepatan yang dihasilkan. Nah, berarti ini harus A di sini. Jadi rumus awalnya sih sebetulnya ini. Ini adalah rumus perubahannya. Sekarang contoh soal ini. Sebuah benda bermasa 20 kg berada di atas lantai datar yang licin. Apabila gaya sebesar 50 Newton bekerja pada benda dengan arah mendatar selama 4 sekon, tentukan A. Besarnya percepatan yang dialami benda, lambangnya A kecil. B. Besarnya kecepatan benda pada saat T sama dengan 4 sekon, lambangnya VB. Jadi perhatikan bahasa fisika ya. Percepatan itu A kecil, tapi kalau kecepatan itu V. Ya, lambang-lambang seperti ini pahami dulu sehingga nanti kalian bisa untuk mengerjakan soalnya. C. Perpindahan yang dialami benda setelah bergerak selama 4 sekon. Perpindahan lambangnya delta S. Ingat ini segitiga ini bacanya delta S. A, B. S sendiri adalah perpindahan. Nah, sekarang ini gambarnya kalau digambarkan seperti ini. Jadi ini ilustrasi gambar ini begini ya. Ada sebuah kotak yang masanya 20 kg diberi gaya. Nah, ini ada gambar panah sini. Diberi gaya F sama dengan 50 Newton sehingga benda ini bergerak yang semula diam. Nah, ini diam artinya VA-nya sama dengan 0. Ini posisi di titik A. Ketika benda berada di posisi titik A. Jadi fisika itu tidak lepas dengan abjad-abjad ya. Istilahnya itu besaran-besaran. Besaran-besaran itu semua ada maknanya. A di sini berarti benda ini berada di posisi A. Nanti karena diberi gaya, namanya diberi itu panah aja. Jadi di fisika itu namanya didorong, diberi itu dikasih panah aja begini. Ini artinya kotak ini didorong oleh gaya sebesar 50 Newton sehingga berpindah. Nah, ini berpindah bayang-bayang dia gambarnya di sini karena ya dianggap akan berpindah nanti dia ke B. Selama memakan waktu berapa dari A ke B. Nah, ini T kecil. T kecil itu lambang di fisika untuk waktu. TAB sama dengan 4 sekon. Ditanya VB-nya. VB itu kecepatan ketika berada di titik B. Nah, seperti itu ya penjelasan soal dulu dan gambarnya. Baiklah, saya lanjut ya. Untuk pertanyaan A, besar percepatan yang dialami benda. Jadi ditanya A kecil. Nah, ini rumusnya. Langsung saja kamu pakai rumus hukum 2 Newton. A sama dengan sigma F per M. Sigma F-nya masukkan 50 Newton. M-nya masa benda 20 kg. 50 dibagi 20 sama dengan 2,5 meter per sekon kuadrat. Satuan percepatan atau A kecil adalah meter per sekon kuadrat. Jelas ya? Terus kalau fisika itu rata-rata ya kalau udah terselesaikan secara matematis itu harus dikonfirmasi seperti ini.
Jadi menjawab pertanyaan fisika itu harus dikonfirmasi lagi. Jadi dijelasin lagi, ada kalimatnya. Jadi, gitu ya, ada kata jadi, nggak hanya cukup angka begini saja. Jadi makanya anak-anak yang menjawab di Google Classroom, PR-PR-nya itu rata-rata kalau yang sampai betul semua, kenapa nggak saya kasih 100 ya maksimal? Karena dia belum ngerti cara menjawabnya, sehingga dia cukup A sama dengan sekian gitu, tanpa ada penjelasan lagi. Jadi di fisika itu cara menjawab yang santun ya, santun dan benar itu seperti ini. Jadi percepatan yang dialami benda tersebut setelah dikenai gaya F adalah sebesar 2,5 meter per sekon kuadrat. Sesuai dengan pertanyaannya. Yang ditanyakan kan percepatan. Jadi sesuai dengan pertanyaannya di sini harus kamu konfirmasi lagi jadi gitu ya. Yang B menentukan kecepatan benda saat T sama dengan 4 sekon. Nah, karena ditanya waktu ya, yang berhubungan dengan waktu itu adalah rumus GLBB. Terus di hukum 2 Newton ini kan muncul yang namanya percepatan. Yang namanya A ini ya, percepatan. Sudah saya bahas sebelumnya, jika muncul yang namanya percepatan, maka termasuk gerak lurus berubah beraturan. Nah, di dalam GLBB itu ada beberapa rumus ya. Itu bahkan kalau anak yang dulu sebelum pandemi itu saya suruh menghafal, padahal rumusnya hanya 3 ini. Nah, hanya 3. Hanya 3 rumus GLBB, tapi kalau anak yang terdahulu sebelum pandemi itu tak suruh maju ini, tak suruh baca ini. Cuman 3 sih sepertinya, tapi gak hafal-hafal itu sampai 3 tahun sekolah. Gak hafal-hafal, jadi harus dihafal ini ya. Ini rumus GLBB 3 ini harus dihafal. Setelah dihafal, dipahami, besaran-besarannya, keterangannya harus dipahami. Ya, yang namanya VT, ini bacanya VT. Kadang-kadang anak-anak menulisnya itu di dalam pekerjaannya itu bukan VT. VT itu begini loh nulisnya, V, terus T-nya kecil gini. Tapi enggak, dia nulisnya gini. Loh, atau sejajar gini. Nah, kalau gini orang menganggapnya ini V dikali T kah atau VT? Nah, jadi saya konfirmasi lagi di sini bahwa VT sama dengan V0 plus A dikali T. Gitu bacanya ya. VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Jadi tolong dalam menjawab PR itu hati-hati. Ada yang menulis V0 gitu. Ini 0 apa O gitu ya. Saya teliti sekali kalau masalah tulisan itu salah sedikit saja saya kurangi itu karena tidak ada artinya. V0 artinya maksudnya adalah kecepatan awal, satuannya meter per sekon. VT maksudnya kecepatan akhir, meter per sekon. S di situ jarak atau perpindahan. Kalau ada kata perpindahan, S-nya itu dikasih lambang begini. Segitiga. Nah, ini artinya perpindahan sudah bahasanya. Tapi kalau S saja itu jarak. Satuannya meter. A sama dengan percepatan. Satuannya percepatan, bedakan dengan kecepatan. Satuannya ada pangkat 2-nya di atas. Lalu T kecil. T kecil itu selalu berhubungan dengan waktu. Jadi rumus GLBB 3 ini harap dihafal, dicatat, kalau perlu ditempel di dinding kamarnya. Ya, itu arahan saya. Sekarang ini rumus GLBB yang diambil yang pertama. Rumus di sini yang pertama yang ini. Nah, yang pertama yang diambil. VT sama dengan V0 plus A dikali T. VT-nya itu di apa tadi pengertian VT? VT adalah kecepatan akhir. Di gambar ini akhirnya benda ini ada di mana? Ada di B kan? Awalnya bendanya ada di mana? Ada di A kan? Berarti di sini nulisnya lambangnya boleh diganti, boleh enggak sih ini? VB sama dengan VA ditambah A kali T. Bu, kalau nggak usah diganti ininya tapi langsung dimasukkan aja. Padahal saya udah ngerti VT itu maksudnya kecepatan ketika posisi di B
dan V0 itu artinya kecepatan saat di A, ya nggak apa-apa. Tapi kalau lebih jelas lagi ingin diganti juga nggak apa-apa. Tapi harus diberi gambarnya juga di atas yang jelas. Terus VB sama dengan kan tadi VA-nya 0. Kenapa 0? Karena bendanya masih diam, kotaknya masih diam. Itu artinya 0. Padahal walaupun di soal tidak dijelaskan atau tidak dituliskan VA sama dengan 0, tapi kalimat di soal itu sudah menyatakan bahwa benda itu diam. Sehingga di sini langsung kasih aja 0. Ditambah A-nya tadi didapat berapa A-nya? Nah, ini kan A-nya dapat segini. Mau yang pakai 2,5 mau pakai yang 5/2 nggak masalah. Ini di pembahasan ini dia pakai yang ini, yang 5/2. Masukkan 5/2 dikali T. T-nya berapa? 4 sekon. 4 sekon dari mana? Dari soal. Soalnya kan berbunyi begini. Nah, besarnya kecepatan benda saat T sama dengan 4 sekon. Masukkan 4 sekon. Nah, hati-hati dalam mengalihkan seperti ini ya. 5 dikali 4 dibagi 2. 5 dibagi 4, 20 dibagi 2. Atau 4 dibagi 2, 2 dikali 5 sama dengan 10. Hasilnya 10 meter per sekon. Harus dikasih kalimat lagi. Jadi, gitu ya. Jadi, kecepatan yang dialami benda pada saat bergerak 4 sekon adalah 10 meter per sekon. Nah, ini penulisan yang baik. Penulisan yang baik dalam menjawab soal fisika. Sekarang yang C. C itu yang ditanya adalah perpindahan benda yang dialami selama 4 sekon. Jadi selama 4 sekon ini dari A ke B ini dia berpindah sebesar berapa meter gitu. Yang ditanya sebesar berapa meter selama 4 sekon ini ketika ditendang atau didorong dengan gaya 50 Newton sehingga dia bergerak selama 4 sekon. Ini pindahnya itu sebesar berapa meter. Nah, itu yang dinamakan perpindahan. Nah, pakai rumus GLBB lagi yang ini. Makanya rumus GLBB ini kamu catat baik-baik. Karena ini inti dari hukum Newton. Ini S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Jadi pakai yang kedua. Dipilih yang kedua. Jadi dari 3 rumus GLBB ini nantinya akan dipilih ketika menjawab soal masuk ke yang mana gitu. Pilihlah yang kedua. Karena menanyakan perpindahan. Di sini langsung delta S sama dengan V0 kali T. Ini bacanya bukan VOT gitu ya. Atau VOT apa VOT? V0 kali T ditambah setengah A dikali T kuadrat. Delta S AB atau kamu bacanya perpindahan AB sama dengan VA, V0-nya diganti A boleh, kali T ditambah setengah A T AB kuadrat. TAB ini artinya waktu yang ditempuh dari titik A ke titik B, jangan lupa dikuadratkan. Maka delta SAB sama dengan VA-nya nanti di 0. Ya, kecepatan ketika di titik A kan 0. T-nya 4. Jadi 0 dikali 4. 0 dikali 4 itu 0. Terus ini setengah. Setengahnya tulis lagi. Lalu ini A. A-nya yang diperoleh di atas tadi kan 5/2. Terus ini T-nya 4. Tapi dikuadratkan sehingga hasilnya 20. Hati-hati dalam mengalihkan kayak begini ya. 4 kuadrat itu 16 ya. 16 dikali 5 dikali 1 dibagi 4. Saya ulang. 4 kuadrat 16. 16 dikali 5 dikali 1 dibagi 4. Kan 2 kali 2, 4. Hasilnya 20. Sehingga di sini hasil perpindahannya adalah 20 meter. Pakai jadi lagi. Jadi perpindahan yang dialami benda setelah bergerak selama 4 sekon adalah sejauh 20 meter. Nah, demikian anak-anak penjelasan dari satu buah soal ini tadi yang menjelaskan tentang hukum 2 Newton.